Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai interview terbaru GG Akutami yang ditayangkan pada tanggal 27 Februari, di mana dalam interview tersebut Bang GG sudah menjawab banyak sekali pertanyaan, mulai dari pertanyaan umum hingga pertanyaan yang berhubungan dengan pokok cerita, seperti misalnya pertanyaan tentang orang tua Yuji, nasib Gojo yang tersegel, petunjuk tentang Hakari, tujuan Sukuna pada Megumi, nasib Nobara, dan lain-lain. Lalu seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah informasi dari interview GG Akutami yang sudah kami rangkum ke dalam 55 poin. Poin pertama, walau sebelumnya sempat beredar kabar kalau GG Akutami adalah perempuan, tapi dengan interview terbaru ini bisa dipastikan bahwa GG Akutami adalah seorang laki-laki. Poin kedua, dalam interview ini Bang GG sama sekali tidak memperlihatkan wajahnya, dan sebagai gantinya diperlihatkan adanya boneka manekin Mechamaru. Poin ketiga, Bang GG membuka wawancara dengan berkata, "Aku rasa ibuku di rumah sedang menangis karena bahagia." Poin keempat, GG Akutami sudah menjadi fans dari seri Bleach sejak kelas 4 SD. Karena itulah sebagian besar cerita dan karakter di seri Jujutsu terinspirasi dari seri Bleach. Dan pada saat itu dia sudah mulai menggambar bersama dengan teman sekelasnya. Lalu karena teman sekelasnya ini adalah perempuan, aku sendiri jadi teringat dengan cerita tentang Yuta dan Rika. Poin kelima, manga pertama yang diajukan GG ke editorial Jump adalah gag manga atau manga bergenre komedi. Dan pada saat itu editorial Jump memberikan komentar kalau GG memiliki bakat. Poin keenam, pen name yang sebelumnya ingin digunakan oleh Bang GG selain GG Akutami adalah Dokudami Milk. Poin ketujuh, Bang GG menyukai genre horor. Karena itulah dia menjadi fans beberapa movie horor. Dan pada awalnya dia sebenarnya tidak memiliki niatan untuk melanjutkan Jujutsu Kaisen setelah menamatkan Jujutsu Kaisen Zero, karena sebenarnya dia ingin membuat manga idol. Sungguh tak terduga. Poin ke-8, menurut Bang GG, Yuji adalah tipe MC yang masih mencari jati diri karena dia terkesan seperti pemuda yang belum memahami dengan baik mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Sempat dijelaskan juga kalau Bang GG ingin membuat Yuji memiliki karakter yang berkebalikan dengan GG Akutami. Poin ke-9, perlahan kita mulai melewati volume manga dengan memfokuskan pada karakter tertentu, dan hal ini sudah membuat Bang GG merasa kalau dia seolah sedang menghitung mundur untuk Gojo dan untuk sebuah kebahagiaan. Poin ke-10, Megumi tidak dibuat sebagai rival yang berkebalikan dengan sang MC, karena Megumi dan sang MC memiliki hubungan pertemanan yang sangat baik. Poin ke-11, pada tahun pertama kita sudah melewatinya dengan beberapa garis cerita yang ikonik, dan sekarang kita akan melewati tahun kedua dan juga Geto. Jujur aku sendiri belum terlalu paham dengan perkataan GG di sini. Ke-12, cerita Jujutsu Kaisen bisa menjadi semakin gelap karena Bang GG sendiri mengatakan kalau dia tidak memiliki masalah dengan cerita yang terkesan gelap, asal bisa membuat cerita menjadi semakin menarik. Jadi jangan heran jika kedepannya ada beberapa karakter yang mati atau ada sebuah konflik yang tidak terduga. Ke-13, Bang GG suka memberi nama belakang yang rumit, dan nama Geto berasal dari Getosuke Resort di Iwate. Ke-14, Nanami awalnya direncanakan sebagai karakter antagonis, dan dia bekerja di sebuah perusahaan yang kelam hingga pada akhirnya akan menjadi penyihir Jujutsu untuk membantu karakter utama. Ke-15, selain menyukai genre horor, Bang GG juga menyukai genre komedi. Ke-16, alasan Bang GG membuat Gojo tersegel
karena Gojo adalah karakter yang terlalu kuat hingga membuatnya harus menyingkirkan Gojo agar dia dapat mengembangkan karakter lain sekaligus mengembangkan cerita, dimana jawaban ini sudah mengingatkan kami dengan Naruto dan Sasuke di seri Boruto, All Might di seri Boku no Hero Academia, serta Julius Novachrono di seri Black Clover. Ke-17, alasan GG Akutami tidak membuat fan service dari beberapa karakter perempuan karena orang tua GG Akutami pasti akan melihatnya. Ke-18, Yuji dirancang sebagai karakter muda yang dia rasa tidak akan bisa dia tangani dengan mudah, dan sempat dijelaskan kalau nama Yuji terinspirasi dari nama teman lamanya, sedangkan kata Itadori berasal dari nama tumbuhan yang bisa digunakan untuk sebagai bahan dasar dari semacam obat. Ke-19, alasan GG Akutami menggunakan Cyclops Cat sebagai karakternya di WSJ karena dia menyukai kucing dan menggambar satu mata dirasa lebih mudah dari dua mata. 20, desain pakaian Yuji terinspirasi dari Naruto. 21, alasan GG Akutami merubah desain penutup mata Gojo agar bisa mempermudah dirinya dan para animator saat menggambarkan Gojo. 22, karakter Kugisaki Nobara terinspirasi dari seri Hiromigo. 21, Bang GG pada awalnya ingin membuat Yuji benar-benar mati saat Sukuna menghancurkan jantung Yuji jika Jujutsu Kaisen tidak berjalan sesuai harapan. 22, Bang GG mengaku tidak mengerti kenapa Inumaki sangat populer, padahal dia tidak terlalu mendalami cerita tentang Inumaki dan sebenarnya dia tidak terlalu setuju dengan kepopuleran Inumaki di kalangan fans Jujutsu. 23, menggambarkan ekspresi dari para karakter adalah salah satu kelemahan dari GG Akutami. Karena itulah dia selalu mencoba mengingatkan dirinya sendiri tentang pentingnya ekspresi dari beberapa karakter. 24, Bang GG menyukai Mr. Tree dari seri One Piece. Lalu desain karakter rival Megumi terinspirasi dari Sasuke. Tapi sifat Megumi berbeda dari Sasuke karena Megumi memiliki ikatan persahabatan yang sangat kuat, serta dia juga memiliki pemikiran yang sejalan dengan Yuji. 25, pada awalnya Bang GG ingin memberikan judul Jutai Taiten, tapi karena dia merasa kalau kata Jujutsu harus ada di dalam judul, dia pun mengambil kata Jujutsu Shosen karena dia ingin memberikan sedikit gambaran tentang pusaran kutukan, di mana kata Jujutsu Shosen memiliki pesan tersirat, kedengkian dan balas dendam hanya akan menciptakan lebih banyak rasa kebencian dan rasa balas dendam. Tapi pada akhirnya Bang GG menggunakan kata Jujutsu Kaisen karena kanji dari kata Shosen dirasa terlalu sulit. 26, nama Nanami berasal dari teknik kutukan yang dia miliki dan gaya rambut Nanami juga memiliki perbandingan 7:3. 27, Ryomen Sukuna terinspirasi dari legenda rakyat Jepang kuno yang dulu sempat menjadi salah satu trending topik saat Bang GG masih muda. Tapi Bang GG mengaku kalau karakter atau sifat dari Sukuna akan berbeda dari Sukuna yang ada di dalam legenda. 28, nama Gojo berasal langsung dari silsilah keluarga Sugawara no Michizane, tapi Gojo adalah keturunan jauh. 29, Bang GG pada awalnya berencana untuk membuat Nanami mati atau paling tidak kehilangan salah satu tangan miliknya dalam pertarungan pertama melawan Mahito. 30, karakter Todo terinspirasi dari karakter Kenpachi Zarachi yang berasal dari seri Bleach. 31, Bang GG mengkonfirmasi bahwa ingatan palsu yang muncul dalam pikiran Todo serta Choso bukan berasal dari teknik Yuji, dan perlu diketahui dia juga memastikan bahwa munculnya ingatan palsu Todo serta Choso memiliki alasan yang berbeda. 32, pertarungan favorit GG Akutami adalah pertarungan Panda melawan Mechamaru karena baginya pertarungan ini benar-benar duel yang bersih. 33, Bang GG mengatakan kalau dia belum memutuskan seperti apakah domain expansion milik Hanami. 34, Akutami mengatakan kalau dia menyukai ilustrasi gambar pada chapter 46,
Tapi dia mengaku kalau pada saat itu dia lupa kalau roh terkutuk tidak akan terlihat saat difoto. 35. Bang Gege mengatakan kalau bekas luka yang dimiliki oleh Utahime, Todo dan juga Mechamaru tidak memiliki arti spesial karena hal tersebut merupakan hal yang wajar dimiliki oleh seorang penyihir Jujutsu. 36. Bang Gege sangat menikmati pertarungan dari 3 Dead Painting Brother, tapi untuk Dead Painting keempat dan seterusnya tidak akan dimunculkan dalam cerita karena mereka bukanlah tingkat spesial. 37. Karakter Geto merupakan wujud penghormatan dari Gege Akutami pada karakter bernama Sensui dari seri Yu Yu Hakusho, dan sebenarnya dia ingin membuat Geto seperti layaknya Sensui. Kemudian cerita tentang Geto yang bertemu dengan Yuki merupakan cerita tambahan yang bertujuan untuk memperkuat dasar pemikiran Geto. Lalu Bang Gege juga menjelaskan bahwa cerita tentang Geto dan Gojo sudah disiapkan sejak awal. 38. Garis di bawah mata Yuki hanyalah garis mata biasa dan tidak memiliki hubungan dengan garis yang ada di bawah mata Yuji. 39. Aku rasa apa yang dilakukan Toji dalam sebuah flashback bisa menambah pendalaman karakter Megumi. 40. Tujuan Gojo melakukan perjalanan bisnis yang sempat disinggung sebelum arts pertukaran siswa bertujuan untuk bertemu dengan Yuta Okkotsu. Nah, karena hal inilah di kepalaku muncul pertanyaan, mungkinkah Gojo sudah menyiapkan sebuah rencana bersama dengan Yuta? Menarik untuk kita nantikan. 41. Choso dapat menggunakan teknik manipulasi darah karena dia mewarisi darah dari klan Kamo, dan seluruh adik Choso memiliki teknik yang serupa. 42. Bang Gege mengatakan Toji dan Megumi akan kembali disinggung dalam cerita. Lalu perkataan Bang Gege disensor, jadi kami sendiri belum mengetahui apa maksud dari perkataan Bang Gege. 43. Bang Gege menjelaskan tentang alasan mengapa Sukuna tidak membunuh Megumi dengan berkata, alasan mengapa Sukuna tidak membunuh Megumi adalah disensor dan disensor lagi. Nah, karena hal inilah bisa kita simpulkan bahwa alasan Sukuna tidak membunuh Megumi karena 2 sensor. 44. Saat memberikan sebuah adegan flashback tentang Nobara, Bang Gege mengaku sempat merasa ragu saat memberikan perspektif Nobara karena menurutnya terasa kurang tepat jika Nobara hanya mengucapkan kata terima kasih kepada Yuji. Karena itulah dia mengaku kalau kalimat yang sudah dia berikan di manga Jujutsu merupakan kalimat terbaik yang bisa dia berikan. 45. Nita-kun dan Nita-chan adalah saudara kandung. Jadi di masa depan aku akan berusaha memperjelas hubungan mereka berdua. 46. Penting nih karena berhubungan dengan orang tua Yuji, dimana di sini Bang Gege sempat berkata pada suatu titik aku pasti akan menggambarkan orang tua Itadori. Itu akan melibatkan Noritoshi Kamo dan juga Choso. Nah, dari hal ini maka bisa kita pastikan bahwa Yuji akan memiliki suatu hubungan dengan klan Kamo dan juga Noritoshi Kamo, entah sebagai saudara atau sebagai salah satu korban dari otak yang mengendalikan Kamo dan juga Geto. 47. Selain menjelaskan tentang orang tua Yuji, Bang Gege juga sempat menjelaskan kalau dia belum memutuskan akhir cerita dari Sukuna. Tapi dia mengaku sudah memutuskan apa yang akan terjadi pada Fushiguro dan juga Megumi. 48. Gaya rambut Choso terinspirasi dari majalah fashion, karena pada saat itu Bang Gege sempat melihat seorang model wanita yang terlihat keren di majalah tersebut. 49. Menurut Bang Gege, saat ini cerita Jujutsu Kaisen sudah mencapai setengah jalan dari seluruh cerita yang sudah dia siapkan. Dan jika semuanya sesuai dengan rencana, maka seluruh cerita dari seri ini akan berakhir dalam waktu 2 tahun. Karena itulah, ada banyak yang beranggapan kalau manga Jujutsu Kaisen akan berakhir pada tahun 2023 jika tidak ada perubahan rencana.
50. Di salah satu jawaban yang diberikan oleh Bang GG, dia sempat menyebutkan kalau orang yang akan menjelaskan Toji kepada Megumi adalah Gojo. Karena itulah tidak sedikit fans menganggap kalau suatu saat nanti Gojo pasti akan keluar dari segel, dan setelah dia keluar dari segel akan terjadi sesuatu hingga membuat Gojo merasa harus menceritakan tentang Toji kepada Megumi. 51. Penjelasan tentang nasib Nobara dari GG Akutami. Dan di sini Bang GG mengatakan kita belum mengetahui apakah Nobara masih hidup atau sudah mati. Dia sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan saat Nita menghampirinya, tapi karena dia benar-benar berada dalam kondisi di ambang kematian, maka semuanya akan bergantung pada penanganan yang diberikan oleh Nita. Dia pasti akan melakukan yang terbaik. 52. Penjelasan GG Akutami tentang Hakari, di mana di sini dia hanya menjelaskan bahwa teknik milik Hakari sudah menciptakan sesuatu di masa lalu, dan teknik milik Hakari memiliki suatu hubungan dengan alasan mengapa Bang GG memberinya nama Hakari. 53. Selain menjelaskan tentang Hakari, Bang GG juga sempat menjelaskan kalau dia tidak memiliki niatan untuk memunculkan kakak kelas Hakari, karena menurutnya mereka tidak akan memberikan banyak pengaruh pada cerita. 54. Di akhir interview saat GG Akutami menerima penghargaan, dia memberikan pesan kepada para fans, masih ada banyak hal yang perlu aku pelajari sebagai mangaka, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan semua orang yang selalu menantikan hasil kerja kerasku setiap minggu. Jadi terima kasih banyak atas dukungan yang selalu kalian berikan. 55. Sebenarnya ini informasi tambahan setelah kami memahami kembali apa yang dikatakan oleh Bang GG tentang Megumi dan Sukuna sebelum sensor menyerang. Kami mendapati bahwa bersama dengan Megumi, Sukuna dapat menciptakan sesuatu, seperti misalnya menciptakan dunia yang sesuai dengan keinginan Sukuna. Sekian dari kami, and see ya.